Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wal haqq ya hayyul ya qayyum. Hadirin sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, memasuki hari yang ke-10 dalam bulan puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghijabah semua doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pahala saum kita, menerima pahala salat kita, menerima pahala tilawah Al-Quran kita, menerima pahala qiyam kita dan amal-amal saleh kita yang lain. Mudah-mudahan kita menjadi seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika finish dari Ramadan, kemudian kembali menjadi bayi seperti bayi yang baru lahir, bersih dari noda, bersih dari dosa. Sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah mempelajari mengenai nama-nama Allah yang terkait dengan zatnya Allah. Nama itu melekat dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengenal zat padat di dalam ilmu fisika, di mana padat itu kalau dipukulkan itu keras, maka seperti itulah kita menggambarkan zat Allah dengan nama-namanya. Ketika Allah itu Al-Ghani, maka sifat zat Allah adalah Ghaniyun Hamid, Maha Kaya. Ketika sifat Allah adalah Al-Ahad atau Al-Wahid, maka seperti itulah zat Allah. Tidak ada yang menyerupai zat Allah. Laisa kamitslihi syai'. Maka mudah-mudahan kita bisa lebih mengenal Allah melalui nama-namanya. Ketika kita faham bahwa Allah Al-Ghani misalnya, maka tidak ada tempat bagi kita untuk meminta. Kenapa? Karena yang maha kaya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hajat kita yang terkait dengan kekayaan itu harus kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya milik Allah, karena Allah yang maha kaya. Maka kalau kita memiliki kekurangan, kalau kita memiliki hajat untuk menyekolahkan anak misalnya, kita punya hajat untuk membeli kendaraan, kita punya hajat untuk membeli rumah misalnya, kita serahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Anta Ghani, Engkau lah yang maha kaya ya Allah. Kekayaanmu meliputi semuanya di dunia dan di langit ya Allah. Maka bantulah hamba ya Allah. Dan Allah insya Allah akan menghijabah doa-doa kita. Kenapa kita kadang-kadang tidak mengetahui atau merasa doa kita tidak dikabulkan? Karena dahsyatnya, saking sayangnya Allah sama kita, maka Allah hanya akan memberikan apa-apa yang kemudian kita butuhkan, bukan apa-apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu tentang kita dibandingkan kita sendiri. Bisa jadi sesuatu itu baik menurut pandangan kita, tapi tidak baik menurut pandangan Allah. Bisa jadi dengan kita misalnya memiliki rumah tertentu, itu misalnya baik untuk kita, tapi ternyata rumah tersebut nanti akan mendatangkan mudarat bagi kita. Allah maha tahu. Oleh karena itu Allah hanya akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam, mari kita lanjut kepada klasifikasi yang kedua dengan tentang nama-nama Allah. Klasifikasi yang kedua terkait dengan al-isma muta'allaqah bisifatil hubb warahmah fiha ada rabb warahman warahim
Ya, jadi nama-nama Allah yang terkait dengan sifat Allah yang mencintai, ya, dengan sifat rahmatnya, ya, selain Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di sana ada beberapa nama Allah, ya, yang insya Allah sudah akrab juga di telinga kita. Pertama di sana ada Ar-Rauf, ada Al-Mawlud, ada Al-Latif, ada Al-Halim, ada Al-Afu, ada Al-Syakur, ada Al-Mu'min, ada Al-Bar, ada Rafi'ud Darajat, ada Ar-Razaq, ada Al-Wahhab, ada Al-Wasi'. Ke depan, besok mungkin kita akan mulai pelajari satu demi satu nama-nama Allah yang terkait dengan sifatnya yang maha mencintai. Luar biasa, ketika kemarin kita membahas nama Allah, ya, yang terkait dengan zatnya, sifat zatnya. Nah sekarang kita akan mempelajari nama-nama Allah yang terkait dengan sifat mencintainya Allah kepada kita. Luar biasa. Tetap stay tune, tetap istiqomah mengikuti Kultum SDT edisi Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan memberikan tugas untuk para karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam. Tugas ini adalah tugas SDT yang harus dikumpulkan dalam waktu 3 hari ke depan setelah tayangan ini premier. Tugasnya cukup mudah. Ada 2 tugasnya dan nanti harus dikumpulkan, ya, melalui Google Class. Tugas yang pertama adalah setelah teman-teman mengetahui nama Allah yang terkait dengan zatnya, mohon teman-teman menuliskan doa yang teman-teman akan ajukan atau teman-teman akan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan nama-nama Allah yang terkait dengan zatnya Allah. Jelas? Jadi misalnya contohnya tadi, ya Allah ya Ghani Al-Malikus Samawati wal Ard. Ya Allah yang maha kaya, yang memiliki langit, yang menguasai langit dan bumi. Ya, baru dituliskan hajatnya apa, doanya apa. Nah, yang kedua, setelah teman-teman membuat doanya, tolong teman-teman tuliskan kapan teman-teman akan melantunkan doa itu kepada Allah. Tolong tuliskan waktu-waktu yang teman-teman bisa atau teman-teman anggap mustajab. Waktu-waktu mustajab, tempat teman-teman akan berdoa dengan doa yang sudah dibuat di tugas yang pertama. Cukup simpel tugasnya, ya, hanya membuat teks doa lalu menuliskan kapan kira-kira akan dilantunkan. Kita tahu Ramadan ini penuh dengan waktu mustajab, maka silahkan teman-teman kemudian memilih waktu yang mustajab untuk berdoa sesuai dengan yang sudah dibuat tadi. Sekali lagi, tugas harus dikumpulkan paling lama 3 hari setelah tayangan ini premier di YouTube. Akhirnya kita cukupkan pertemuan kali ini. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah murni kesalahan saya sebagai manusia biasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.